Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur bahagia kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan anugerahnya, sehingga di pagi hari ini kita dibangunkan kembali dari mati kita yang sementara tadi malam, dan ini patut kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Baik jamaah sekalian yang berbahagia, tinggal 2 bab lagi yang akan kita kaji dalam kitab tauhid ini. Sementara hari ini yaitu judulnya adalah Al-Amalu bil Qur'ani wal Hadis. Al-Amalu bil Qur'ani wal Hadis, yaitu bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hukum mengamalkan Quran dan hadis. Soal yang pertama adalah limadza anzalallahu al-Quran. Limadza, untuk apa anzalallah, Allah turunkan itu Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu fungsi dan gunanya untuk apa? Dijawab oleh pengarang kitab ini, anzalallahul Qur'ana lil amali bih. Anzalallahul Qur'ana lil amali bihi. Anzalallah, Allah menurunkan Al-Quran lil amal, agar untuk diamalkan bihi dengan Quran tadi. Jadi fungsi kenapa Quran diturunkan di muka bumi ini adalah supaya diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita sekalian, supaya kita selamat dunia hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala firman, sebagai dasarnya adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Al-ayah. Ittabi'u artinya ikutilah. Ikutilah kalian semuanya ma unzila ilaikum, apa-apa yang diturunkan ilaikum kepada kalian semuanya, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi ini ayat yang mendasarinya kenapa Al-Quran itu diturunkan, yaitu supaya kita sebagai umat manusia ini adalah mengamalkannya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah kalian semuanya, yaitu ma unzila, apa yang telah diturunkan ilaikum kepada kalian semuanya, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian sabda Rasul Muhammad SAW, Iqra'u al-Qur'ana. Qala Rasulullah SAW, Iqra'u al-Qur'ana. Iqra'u, bacalah kalian semuanya Al-Qur'annya, Al-Qur'an. Wa'malu, dan beramallah kalian bihi, dengannya. Ya, Iqra'u, bacalah kalian semua Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Wa'malu, dan beramallah kalian bihi, dengan Al-Qur'an. Ya, wala tatsfu, dan jangan engkau tinggalkan, jangan engkau jauhi itu Al-Quran. Itu bukan wala takulu ya, tapi wala tatsfu bihi. Janganlah engkau menjauhi bihi, dengan Quran tadi. Sahih rawahu Ahmad. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian soal yang kedua, ma hukmul amali bil hadisis sahih? Ma hukmul amali bil hadisis sahih? Apa hukum beramal, ya, ma hukmul amali, apa hukum beramal bil hadis sahih, yaitu dengan hadis yang sahih. Apa toh hukum daripada hadis yang sahih ini? Berhukum dengan beramal dengan hadis yang sahih. Al-amalu bil hadis sahih wajibun. Jadi kalau kita ini ngamalkan, al-amalu, mengamalkan bil hadisi, dengan hadis as-sahih yang sahih, adalah hukumnya wajibun, wajib. Jadi menjalankan hadis yang sahih itu adalah hukumnya wajib, ya.
Liqaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, wa ma ataakum, dan apa-apa yang telah turun kepada kalian. Ya, wa ma ataakum, dan apa-apa yang turun kepada kalian, yaitu ar-rasul. Jadi apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wa ma ataakumur rasul, dan apa-apa yang telah diturunkan dari Rasul untuk kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, maka lakukanlah, maka jalankanlah. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang untuk kalian semuanya, anhu, dari sabda Rasul, fantahu, maka tinggalkanlah. Anhu dari ma, maksudnya di sini adalah perkataannya Rasulullah, fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah syadidul iqab, sungguh sangat berat siksanya. Baik, jadi Al-Hasr ayat 7, ayat ini mendasari bahwa apapun yang datang dari Rasulullah, berarti wa ma atakumur rasul, apapun yang datang dari Rasulullah SAW untuk kita semuanya ini adalah fakhudhuhu, maka ambillah, maka jadikanlah sebagai pedoman hidup, sebagai dasar. Dan wa manahakum anhu fantahu, maka apapun yang dilarang oleh Rasul yang di dalam hadisnya itu, maka fantahu, yaitu tinggalkanlah, jauhilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah adalah sangat keras siksanya. Kemudian di dalam hadis dikatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha, sahih rawahu Ahmad. Jadi alaikum, wajib atas kalian, yaitu bisunnati, untuk menjalankan sunnahku, untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah yang ada dalam hadis sahih. Ya, alaikum, wajib atas kalian, bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, ya, dan sunnahnya khulafaur rasyidin, yaitu khalifah yang mendapatkan petunjuk, pemimpin Amirul Mukminin yang mendapatkan petunjuk, yaitu mulai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan Ali radhiyallahu anhum. Al-Mahdiyyin, yaitu yang mendapatkan petunjuk. Ar-Rasyidin, yang mendapatkan petunjuk, sama ini ya, Ar-Rasyidin wal Mahdiyyin, hidayah, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, maka berpeganglah. Tamassaku, maka berpegang teguhlah, biha, dengannya. Dengan apa? Yaitu dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Baik, makanya apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu menjadi dasar. Seperti kita menjalankan, misalnya ada sebagian kaum muslimin yang menjalankan sholat tarawih, ya, yang 20 atau 23 sama witirnya. Itu zaman Rasul tidak ada, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Maka kemudian diikuti sampai sekarang. Jadi itu termasuk sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Artinya zaman Rasul tidak ada, tapi Khulafaur Rasyidin adalah ada. Sahih rawahu Ahmad, ini adalah diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian yang soal yang ketiga adalah hal nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Hal, apakah nastaghni, kita ini cukup, yaitu mengamalkan bil Qur'ani, Quran, anil hadis, kemudian meninggalkan hadis. Nah, jadi apakah kita ini cukup hanya ngambil di sisi isinya Quran saja, menjalankan kandungan Quran saja, tapi meninggalkan hadis? Ya, ini pernah terjadi, ada istilah gerakan namanya ingkarus sunnah. Artinya dia hanya menjalankan konsep yang di dalam Al-Quran saja, yang dalam hadis tidak ada, tidak dilakukan, tidak dijalankan, karena punya persepsi hadis banyak ada yang keliru kan gitu. Tapi Quran kan tidak. Nah, ini pernah berkembang dulu di Indonesia juga yang namanya ingkarus sunnah. Maka di sini ada pertanyaan, hal nastaghni, apakah kita cukup bil Quran, mengamalkan Quran saja, anil hadis, yaitu meninggalkan hadis? Maka jawabannya adalah la nastaghni bil Quran anil hadis. La nastaghni, kita ini enggak cukup. Ya, bil Qur'ani, hanya menjalankan Quran, kemudian anil hadis, meninggalkan hadis, enggak cukup, masih kurang. Ya, apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allah Ta'ala wa bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi
Baik, kalau di sini dikatakan yaitu wa angzalna dan kami telah menurunkan ilaika kepada engkau ya Muhammad az-zikra, yaitu Al-Qur'an. Az-zikra yaitu Al-Qur'an, litubayyina linnas, yaitu agar supaya engkau menjelaskan, menerangkan linnas kepada manusia manuzzila ilaihim, yaitu apa yang diturunkan kepada mereka. Di sini berarti Rasul tugasnya apa? Litubayyinal linnas, yaitu Rasul ditugasi oleh Allah untuk menjelaskan, yaitu kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Berarti Rasul ini tugasnya adalah menjelaskan, yaitu Al-Quran. Nah, ketika Rasul menjelaskan Al-Quran, berarti itulah menjadi hadis. Kenapa dikatakan hadis? Karena definisi hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa himmatin. Jadi yang namanya hadis menurut riwayat dikatakan yaitu apa saja yang disandarkan, ma udhifa ilan nabi, apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa min qaulin, baik perkataan, kemudian au fi'lin atau perbuatan, ya, au taqririn atau penetapannya beliau, au himmatin atau cita-cita beliau. Makanya dari definisi ini hadis itu dibagi jadi 4 itu ya. Yang pertama adalah hadis qauliyah, kemudian fi'liyah dan taqririyah. Yang terakhir adalah himmah. Jadi cita-citanya Rasul. Nah, jadi hadis ini berarti menjadi penjelas daripada Al-Qur'an. Artinya apa? Rasul adalah menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Ketika Rasul menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an, ya, karena tugasnya adalah litubayyina linnas, jadi Rasul itu tugasnya adalah litubayyina linnas, yaitu untuk menjelaskan kepada umat manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka manusia tadi. Maka ketika Rasul menjelaskan berarti itu menjadi hadis, dan ini membuktikan bahwa tidak boleh hanya mengamalkan Al-Quran saja tanpa mengamalkan hadis, karena boleh jadi berkenaan dengan hukum yang mana Al-Quran tidak ada penetapannya, tapi kemudian ditetapkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini artinya memang mengamalkan itu ya tidak hanya Al-Quran saja, tapi juga hadis. Baik, kemudian sabda Rasul, wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ala, ketahuilah ini sungguhnya aku ini utitu telah datang kepadaku, yaitu Al-Quran, ya. Al-Quran, jadi sungguh telah datang kepadaku, kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang serupa semisal dengannya. Maksudnya apa? Ya hadis Rasul tadi, ya, hadis Rasul itu berarti yang semisal dengannya. Makanya dalam surat An-Najm itu bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang dikatakan Rasul, ya, apapun yang disabdakan Rasul itu pada hakikatnya adalah sesungguhnya adalah merupakan wahyu Allah, ya, tidak menjadi hawa nafsunya Rasulullah, enggak. Tadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Apapun yang diucapkan Rasul itu menjadi wahyu yuha, wahyu yang disampaikan kepada umat Muhammad ini. Baik, jadi ini menjadi dasar bahwa kalau menjalankan Quran ya juga menjalankan hadis, nggak boleh hanya Al-Quran saja, ya. Tetap yang namanya Al-Quran butuh penjelas yang namanya Al-Hadis. Baik, kemudian soal yang keempat adalah hal nuqaddimu qaulan ala qaulillahi wa rasulih, ya. Hal nuqaddimu qaulan ala qaulillah wa rasulih, apakah kita mendahulukan ucapan yaitu atas ucapannya Allah dan Rasulullah? Apakah kita mendahulukan perkataan orang atau perkataan selain Allah dan Rasulnya, kemudian meninggalkan ucapan atau firman Allah atau sabda Rasul? Hal nuqaddimu, apakah kita mendahulukan qaulan ucapan ala qaulillah atas ucapannya atau firmannya Allah, wa rasulihi dan Rasulnya Allah? Maka jawabannya adalah la nuqaddimu qaulan ala qaulillahi wa rasulihi. Ya, kita ini enggak boleh. Ya, la nuqaddimu, kita tidak boleh mendahulukan sebuah ucapan melebihi atau istilahnya meninggalkan atau tidak menggunakan ya ala qaulillah, yaitu atas firman Allah dan hadis Rasul. Apa ayatnya? Yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendahulukan ya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Waliqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata, tidak taat, tidak ada ketaatan li makhluqin kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, yaitu untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, al-khaliq, terhadap pencipta. Jadi tidak boleh kita ini taat kepada manusia, tidak boleh taat kepada selain Allah ya, makhluk ya. Fi maksiatil khaliq, yaitu dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qali Ibnu Abbas, akhsha an tanzila alaikum hijarah minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Jadi pernah suatu ketika Ibnu Abbas ini mengkhawatirkan, akhsha an tanzila alaikum, saya takut ya, saya takut antanzila akan turun kepada kalian alaikum hijarah minas sama, yaitu batu dari langit. Saya khawatir itu ya, saya khawatir kalau seandainya nanti ada batu yang turun dari langit. Aku lakum, yaitu apa? Aku lakum, aku berkata kepada kalian, qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar ya. Sebenarnya ini adalah perkataan Rasulullah, tapi kamu ya dikatakan ini dari Abu Bakar dan Umar. Artinya tidak sesuai dengan yang aslinya. Baik, kemudian berikutnya adalah ma naf'alu idza ikhtalafna. Soal ma naf'alu idza ikhtalafna. Apa yang kita lakukan? Ma naf'alu, apa yang kita lakukan? Idza ikhtalafna, apabila kita berselisih pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, itu bagaimana kita ini ya? Maka konsepnya adalah jawab na'udzu ilal kitab was sunnati sahihah. Ketika ada perselisihan di dalam umat ini, maka kita harus na'udzu, kembali kepada kitab dan sunnah sahihah. Ya, kembali kepada Quran dan hadis. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan yaitu fa in tanaza'tum. Awalnya dari ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Lah fa in tanaza'tum, maka apabila kalian berselisih pendapat fi syai'in, tentang sesuatu, maka farudduhu, kembalilah ya, kembalikan persoalan tadi ilallahi, kepada Allah, wa rasul, dan rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, apabila kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan yang demikian itu adalah lebih baik ya daripada sesuatu yang tidak baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Sama dengan hadis tadi, yaitu wajib atas kalian sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya khulafair rasyidin al-mahdiyyin, yaitu yang mendapatkan petunjuk, maka tamassaku biha, berpeganglah teguh dengannya. Baik, soal yang berikutnya adalah kaifa tuhibbullah wa rasulah. Nah, ini agak sedikit dipercepat ini supaya selesai kitab ini. Kaifa tuhibbullaha wa rasulah, bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya? Maka uhibbuhuma bi ta'atihima. Jadi bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul adalah bi ta'atihima, mentaati keduanya, artinya mentaati Allah dan mentaati sunnahnya Rasulullah, perintahnya Rasul. Wattiba'i awamirihima, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian adalah tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Jadi kalau kita ini cinta kepada Allah, berarti fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Ninya kembali kepada Rasul. Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi konsep kita dalam rangka mencintai Allah, berarti kita harus menjalankan sunnahnya Rasulullah, maka Allah pun akan cinta. Tidak hanya cinta, tapi wayaghfir lakum, Allah pun akan mengampuni dosa kalian, dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul bersabda, tidak dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, sehingga hatta akuna habba,
sehingga aku ini lebih dicintai olehnya min walidihi, dari bapaknya, anaknya maupun manusia semuanya. Jadi kita mencintai Rasulullah itu lebih mencintai yang lainnya, bahkan anaknya, ya, putranya, bapaknya, dan manusia semuanya itu di bawahnya cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta kepada Rasul didahulukan daripada semuanya. Baik, satu pertanyaan lagi, hal natrukul amal wa nattakilu 'alal qadar? Apakah kita ini natruku, meninggalkan amal, ikhtiar maksudnya, wa nattakilu, dan kemudian bertawakal, 'alal qadari, terhadap qadar Allah, takdir? Artinya apakah kita ini meninggalkan ikhtiar, usaha gitu ya, amal, kemudian hanya pasrah dengan takdir, kan begitu? La natrukul amal liqauli ta'ala, jangan, kita ini nggak boleh meninggalkan usaha, amal. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa, fa amma, maka adapun man, siapa, a'ta, yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil hasna, dan ucapannya adalah selalu benar, wasaddaqa, membenarkan, bil husna, dengan kebenaran yang ada, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, maka kita ini nanti akan mendapat fasayunassiruhu, maka Allah akan memberikan kemudahan, lil yusra, ya. Fasanu yassiruhu lil yusra, ya, Allah akan berikan kemudahan terhadap apa yang kita lakukan itu. Wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu, beramalah kalian, fakullun, ya, maka semuanya itu muyassarun, menjadi mudah, lima khuliqa, apa yang telah diciptakan untuknya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Intinya pertanyaan terakhir ini adalah kita tidak boleh hanya sekedar bersandar, tawakal pada Allah tanpa ada usaha. Jadi harus usaha dulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita besok akan bahas masalah as-sunnah wal bid'ah, ya, yang terakhir, yaitu as-sunnah wal bid'ah. Pertemuan terakhir insya Allah besok membahas masalah sunnah wal bid'ah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.